Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Himbara Podcastnya Mandua bersama saya, Konita Nazula Uyen. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau Bapak Letkol Jesse Ardianta Purwadana, Sarjana Hubungan Internasional Magister Pertahanan. Ya, terima kasih. Beliau adalah Komandan Kodim 0709 Kebumen. Siap. Mau bisa perkenalkan diri lebih? Nama saya Letnan Kolonel Kopsni, CST itu Kopsni, Mbak. Ardianta Purwadana, Sarjana Hubungan Internasional Magister Pertahanan. Ya, kenapa CST itu kan? Kopsni itu kalau di tentara kita bagian masang ranjau, bagian buka lapangan ranjau, bikin jembatan, peledakan. Nah, seperti itulah kita. Insinyurnya tentara. Insinyurnya tentara. Yeah. Bagaimana Pak kabarnya ini di Mandua Kebumen? Oh baik, sehat-sehat selalu Mbak. Sama dengan adik-adik kita yang selalu semangat, ya kan, untuk punya harapan dan cita-cita yang tinggi. Baik Pak. Nah, sebelumnya Pak boleh dijelaskan dulu. Kali ini kita akan membahas topik yang tentunya sangat-sangat menarik nih Pak. Yaitu penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Sebelumnya boleh dijelaskan dulu Pak, apa itu TNI Angkatan Darat dan apa sih tugasnya terutama di Kodim Pak? Oh gitu, TNI Angkatan Darat itu adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tugas utama Angkatan Darat yaitu menjaga keutuhan wilayah NKRI terutama di aspek darat. Di darat. Ya, di darat. Nah, Kodim itu tugasnya apa? Lebih spesifik lagi. Yang menjaga kondusivitas, membantu perpanjangan tangan TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah. Jadi pemerintah itu kan ada dua, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, kita itu instansi vertikal itu berarti di bawah pemerintah pusat, ya kan, untuk menjaga kondusivitas wilayah. Kemudian kita juga mempersiapkan segala potensi wilayah pertahanan, menyiapkan komponen cadangan dan komponen bantuan untuk apabila terjadi perang. Jadi kita udah berpikir seperti itu, jangan sampai negara kita dipecah belah sehingga mudah untuk diserang. Selanjutnya, bagaimana cara penerimaan untuk prajurit TNI Angkatan Darat itu tidak dipungut biaya, betul Pak? Betul. Bisa dijelaskan bagaimana step-step atau cara-caranya Pak? Jadi ini yang kadang-kadang banyak penipuan yang mohon maaf itu kadang-kadang juga dilakukan oleh oknum TNI. Oknum TNI, jadi ada mungkin yang berjanji bisa membawa anak bapak atau membawa adik dengan uang sekian itu sebenarnya itu hoax, itu bohong, itu penipuan. Yang mengapa penipuan? Karena sistem tes kita itu udah CBT, computer based test. Ya, jadi semua nama semua ini di barcode. Di barcode itu tidak bisa ada orang yang masuk dan ini. Jadi dia hanya mungkin bertaruh saja. Uangnya dipegang, kalau diterima uangnya dia dapat. Oh, itu hasil kerja saya. Padahal enggak ada yang nggak bisa mencampuri urusan tes itu, tidak bisa. Tapi kan masyarakat kita mudah untuk dibujuk, dirayu dengan cara-cara yang mudah. Saya pun dulu masuk akademi militer tidak dipungut biaya tanpa prestasi. Bahkan saya berani ngomong sama bapak ibu saya, nanti kalau ada orang Kodim mau tentara datang ke rumah minta uang sama bapak ibu, pokoknya jangan percaya dan jangan dikasih uang. Ada yang datang? Ada. Itu tahun 98 sudah ada seperti itu. Ya itulah Indonesia. Kadang-kadang mentalitas kita tidak baik, ya kan? Kita percaya dengan, bukan hanya yang nipu yang jahat, kita percaya dengan penipu itu kita jahat juga gitu loh. Kita memberikan akses
Makanya saya sebagai anak, waktu itu saya SMA, lulusan SMA, saya ngomong sama Bang, pokoknya kalau ada yang datang ke rumah, jangan percaya, anakmu pasti lulus. Karena saya melengkapi diri saya dengan kemampuan-kemampuan. Kemampuan itu apa ya? Kemampuan akademik dan kemampuan jasmani serta kesehatan. Saya yakin kesehatan saya baik, saya yakin kemampuan akademik saya baik, saya yakin dengan tes kemampuan jasmani saya baik, saya menyiapkan diri saya. Itu. Baik, berarti kalau misalnya ada yang meminta uang atau ada cara lain selain tanpa dipungut biaya itu di luar syarat-syarat itu ya Pak? Ya itu pasti penipuan, dilaporkan aja sama Dandim. Ya anggota kita pun ada yang melakukan penipuan itu. Udah kita proses hukum, ya dipecat, persiapan untuk dipecat. Ya nipunya nggak sedikit sampai ratusan juta. Padahal uangnya dipegang dia, dipakai untuk bangun rumah, dipakai untuk ya oknum. Ya istilahnya semua warga masyarakat, bukan hanya TNI, Polri, pegawai negeri, mungkin ada oknum-oknum yang seperti itu. Itu loh, makanya sebelum ini terjadi ya kita sampaikan ke masyarakat agar tidak mudah percaya dengan hal itu. Jadi tidak ada sesuatu yang mudah dibayar dengan uang langsung kita dapat pekerjaan, tidak, tanpa disertai ikhtiar, tanpa disertai usaha yang benar gitu loh. Berarti walaupun kita sudah membayar atau kita sudah memberi sesuatu, tetapi kita tidak memiliki kemampuan itu, kita tidak akan bisa lulus. Nah itulah modusnya yang digunakan. Jadi duitnya dipegang dia, kalau lulus duitnya dibalikin, diambil, kalau nggak lulus duitnya dibalikin. Tapi kadang-kadang yang bukan ini tergiur dipakai, duitnya hilang akhirnya gitu loh. Nah dia hanya bertaruh aja, dia sendiri bukan panitia, tapi karena dia orang awam dibodoh-bodohin, saya tentara juga kok, ya pangkat saya tinggi, ini tidak ada seperti itu. Kalau semua di negara kita seperti itu, rusaklah negara Kesatuan Republik Indonesia gitu loh. Oke, berarti untuk masyarakat Indonesia jangan mudah tergiur dan jangan mudah terpercaya nih Pak. Iya, jangan mudah terpercaya akan hal itu. Kalau ada yang seperti itu, ya tolong dilaporkan. Ya dilaporkan ke Kodim gitu loh. Ya, kalau ya sampailah ke permasalahan itu, kalau takut diketahui identitasnya, oh ini ada usaha seperti itu, ya kita juga bisa mencegah supaya orang ini tidak melakukan hal seperti itu, karena itu salah gitu loh. Dan sanksinya pasti dipecat dari TNI. Berarti kita sebagai masyarakat itu bisa melaporkannya langsung ke Kodim nih Pak? Ke Kodim atau ke polisi militer. Ya nggak apa-apa, Subdinpom itu ada di Purworejo atau di Jogja. Tapi kan biasanya kalau yang udah melaporkan itu karena udah tertipu. Tapi kalau ada usaha-usaha cipta kondisi seperti itu dilaporkan, ya itu lebih baik lagi. Jadi kita bisa bilangin personil itu, kamu jangan macam-macam kayak gitu, kasihan masyarakat. Yang kasihan ada di kita yang berusaha punya cita-cita, ya kan, udah berlatih ternyata tidak masuk gitu. Kan ada anaknya guru Mandua, guru olahraga yang masuk akademi militer. Tahu nggak? Pak Penijo. Pak Penijo. Dia hanya guru olahraga, anaknya berprestasi karena renang, masuk SMA Taruna, kemudian masuk Akmil. Jadi kalau di tentara itu ada kita masuk secata, sekolah calon tamtama, secaba, sekolah calon bintara, dan akademi militer, atau yang sudah kuliah kita masuk SMAPA PK, sekolah perwira pertama prajurit karir. Jadi macam-macam ya Pak? Macam-macam. Itu tergantung apa Pak kalau ya kalau zaman saya dulu secata itu tamatan SMP. Tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi, semuanya tamatan SMA. Secaba tamatan SMA katanya. Semuanya sekarang secata, secaba itu tamatan SMA. Akmil pun tamatan SMA. Cuma kan sama-sama SMA ini kan, ya mohon maaf, ada IQ-nya, ada tes psikologi, jadi tingkatan-tingkatannya. Nggak mungkin istilahnya orang yang pinter banget masuk secata.
itu tes juga misalnya orang pintar banget itu masuk Secata, di tes sudah ditolak, wah ini nggak cocok masuk Secata mama gitu loh. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Jadi kita yang membedakan itu ada tes psikologi. Tes psikologi itu meliputi tes IQ dan pemikiran, potensi akademik dasar. Kalau seperti itu kan tidak bisa menggunakan kecurangan gitu. Ya, kalau potensi diri. Zaman dulu kan masih tes tertulis gitu kan. Kadang-kadang soalnya. Tapi kalau psikologi nggak bisa dibohongin sih, karena ada waktunya, ada ininya. Kalau tidak mengerjakan soalnya lewat. Gitu. Kalau umur apakah menjadi ada batasan gitu Pak? Ada umur batasnya 18 sampai 21. 21 itu sebelum 22 maksudnya. Selanjutnya ada beberapa tips tidak Pak untuk para peserta didik khususnya Negeri 2 Kebumen untuk mempersiapkan dirinya apabila ingin masuk ke TNI Pak? Ya kalau kita, ya kan, kalau kita mempersiapkan diri itu harus jauh-jauh hari. Kalau niat ikhtiar kita kuat ya, kalau nggak saya itu 1 tahun. Saya berlatih renang, karena renang itu syaratnya bisa renang 25 meter gitu kan. Saya udah bisa 50 meter aman maksudnya. Lari untuk dapat nilai 41 2400 meter atau 2500 kalau umur masih muda 2500 sekian. Ya syaratnya tergantung, kalau misalnya kita masuk akademi militer, ya akademik yang utama. Jadi jasmani ya standar biasa-biasa aja, tapi kalau akademiknya tinggi, misalnya dia juara Olimpiade Fisika Internasional, juara murid teladan, juara, itu akan lebih mudah. Ya, karena tentara juga perlu manusia-manusia yang brilian, yang cerdas. Cuma bedanya kan kalau kami kan memang dididik dengan yang sedikit berbeda. Ada mental perjuangan, bagaimana orang itu apabila jatuh cepat untuk bangkit kembali. Ya kan, beberapa kali negara kita dipimpin oleh mantan anggota militer, ya kan, dari Pak Presiden Soeharto, Presiden SBY, dan sekarang ya Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Dan ada yang bisa lihat, ya kan, tentara ngomong bahasa Inggris, ya kan, diplomasi tanpa penerjemah, mereka orang-orang yang luar biasa gitu loh. Sudah terpilih. Ya, jadi ya kemampuan itu harus dipupuk. Saya juga demikian, saya Dandim. Dulu saya pernah tugas memimpin pasukan perdamaian di Kongo, Afrika selama 1 tahun 4 bulan. Jadi komandannya, jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang asing, tentara-tentara asing, bagaimana kita harus menjaga nama kehormatan negara kita. Jadi apa yang dilatihkan kalau kita menjadi tentara? Yang dilatihkan ya kita membentuk jiwa patriotisme, ya kan, untuk mempertahankan negara. Dan kita membantu semua program-program pemerintah. Contoh kalau sekarang Kodim, kita membantu ketahanan pangan, kita membantu penyiapan makan siang gratis, kita membantu perluasan area tanam pertanian supaya padi itu istilahnya kita tidak impor, swasembada pangan. Nah, kita membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugasnya ya seperti itu panjangan tangan pemerintah pusat deh. Kenapa? Ya kadang-kadang kan personel dari dinas pertanian ini yang terbatas, maka pemerintah yang punya kebijakan seperti itu. Jadi tentara pas muda kita mungkin ditempatkan di pasukan-pasukan, ya kan. Tapi kalau udah agak senior, udah tidak produktif, karena produktif untuk perang itu jelas sampai umur 35 tahun. Sampai umur 35 tahun itu fisik dan ini masih boleh lah. Itu pasti lebih cocok ditempatkan di pasukan. Nah, setelah itu baru kita ada di Kodim,
Koramil yang digunakan pemerintah untuk penyiapan komponen cadangan gitu. Baik. Nanti kita pendaftaran pertama biasanya lewat website. Kita cari di website TNI AD. Saya lupa underscore-nya titik-titik apa itu. Tapi saya kira kalau semua anak muda zaman sekarang saya sudah tahu lah. Di Google Search gitu udah ketemu, kita daftar. Kemudian nanti kita dipanggil di Ajen kan di Semarang. Kalau di sini mungkin perwakilan di Jogja dulu. Masuk wilayah Jogja. Nah di situ diceklah kelengkapan administrasi kita seperti ijazah, umur, kan ada akte lahir, dipalsukan enggak, jangan umur lebih tua tetap masuk gitu kan. Yang bisa masuk tua siapa ya, dokter, kadang-kadang yang umurnya lebih panjang dia. Saya tidak hafal detailnya, tapi kalau dokter bisa lah, kita tahu. Beda ya Pak? Beda. Ada yang dari SMA, kalau status cabang dari SMA, akui dari SMA, kalau dari universitas namanya SMAPA PK, atau jadi penerbang heli itu namanya PSDP, Ikatan Perwira Dinas Pendek. Nah, jadi dia bisa setelah 10 tahun bertugas, dia bisa pensiun dini. Gitu, ada juga yang seperti itu gitu. Ya, rajin-rajin lah mencari tahu itu kebanggaan saya. Mohon maaf, saya dari SMA, misalnya SMA Taruna, sampai masuk akmil, sampai S2, semua di PI Negara. Ini S2-nya MHAN, dari Universitas Pertahanan juga, beasiswa juga gitu loh. Keren sekali ya Pak. Apakah Bapak ada motivasi untuk anak-anak muda yang ingin menjadi seperti Bapak tentunya, menjadi TNI seperti itu Pak? Ya seperti kata Bung Karno itu, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, biar kalau kamu jatuh tetap di antara bintang-bintang.
Ya kalau orang udah nggak punya cita-cita ya susah. Ya kan, saya punya quote, ya kan? Orang yang kehilangan kesehatannya kehilangan banyak. Nah, misalnya kita sakit itu kita udah kehilangan banyak, kehilangan teman, kehilangan lebih banyak lagi, kehilangan keluarga kita, kehilangan ini ditinggal, kita pasti akan merasa kehilangan. Tapi kalau kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya. Ujian terbesar pada saat orang berada di bawah adalah bagaimana dia cepat untuk bangkit. Dan ujian terbesar pada saat orang berada di atas adalah bagaimana dia untuk tetap merendahkan diri dan membawa ya kebahagiaan bagi anggotanya atau bagi rekan-rekannya semua. Baik. Nah, kalau misal dari peserta dari SMA Negeri 2 Kebumen ada yang ingin menjadi TNI, seperti Mas Fata atau Mas Fahri, teman-teman saya ingin menjadi TNI, apakah mereka akan mendapatkan privilege Pak? Akan mereka dari SMA Negeri 2 Kebumen? Ya semuanya berlaku sama. Oh, semuanya tetap berlaku sama. Semuanya tetap berlaku sama. Baik itu sekolah unggulan pun tetap berlaku sama. Yang kita perlukan adalah ya tadi kemampuan. Ya jangan ragu-ragu. Kalau kemampuannya ini ya masuk apa biasa-biasa aja jasmani kan, tapi kalau kita merasa kemampuan kita pinter, yo kenapa nggak jadi perwira saja, masuk akmil gitu loh, akademi militer. Jadi memang kemampuan itu sangat diandalkan dan sangat dibutuhkan di Pak untuk Yeah. menggapai cita-cita kita. Menggapai cita-cita kita. Yang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Yang pada saat kesempatan itu datang, ya kita harus mengatakan saya siap untuk kesempatan itu, ya kan? Dan segala daya, upaya, resiko, udah kita harus berjuang untuk mendapatkan yang terbaik setelah kesempatan itu datang. Baik, terima kasih banyak Pak atas segala motivasi dan informasi yang kita dapatkan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tentunya terkait penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih Pak atas kunjungannya ke SMA Negeri 2 Kebumen. Dan saya Konita Nazula Uyun, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.